Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Mega Indah. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk video kali ini saya akan berbagi tips diet sehat dan dijamin kalian tidak akan menyesal untuk mengikuti tips-tips ini. Kenapa begitu? Karena saya sudah mengalaminya sendiri. Jadi kalian semua akan tentang untuk mengikutinya. Bahkan kalian bakal bilang, kok diet nggak merasa diet ya gitu. Yuk simak videonya. Oke kawan-kawan, saya akan bercerita sedikit sebelum saya membagikan tips-tips dietnya. Oke, didengerin ya. Jadi awal bulan September kemarin saya itu sakit. Dan sakit saya itu sampai apapun yang saya makan itu keluar. Sampai akhirnya saya berobat ke dokter yang pertama dan itu gak sembuh. Dan saya akhirnya berobat lagi ke dokter yang kedua. Di situ saya langsung diminta USG penyakit. Setelah itu akhirnya terdeteksi lah penyakit saya itu gitu kan. Karena selama ini tuh saya seminggu sekali atau sebulan sekali itu pasti yang namanya ketemu obat dan ketemu dokter. Itu udah gak mungkin banget. Saya pasti ketemu dokter dan obat terus-terusan, ya kan. Saya bingung saya sakit apa sih gitu. Saya mikirnya selama ini kan lambung, ya kan. Ternyata selain lambung saya juga punya penyakit fatty liver. Apa itu fatty liver? Fatty liver itu adalah penyakit lemak hati. Jadi lemak hati itu adalah penyakit yang mengharuskan orang yang tadinya badannya gemuk, badannya banyak lemak gitu, harus menurunkan berat badan. Ya saya sih nggak tahu ya sejelas apa penyakit itu, tapi saya searching, saya cari tahu gitu. Penyakit itu seperti itu gitu. Jadi yang kita berat badannya lebih gitu disuruh untuk menurunkan dan jangan lupa untuk berolahraga, itu paling penting. Oke, setelah itu saya akhirnya memutar otak untuk gimana ya saya diet gitu. Sedangkan saya punya penyakit asam lambung. Jadi si fatty liver dan asam lambung itu adalah dua penyakit yang bertolak belakang. Dan itu saya benar-benar galau banget. Dalam arti galau, saya si lambung itu kan lagi parah-parahnya nih, lagi butuh asupan makan terus yang sering ya, intensitasnya sering banget. Sedangkan si fatty liver itu mengharuskan kita untuk membatasi makan kita gitu. Karena kan kalau kita makan banyak gemuk kan, bikin gemuk gitu. Jadi saya harus putar otak, gimana saya bisa menurunkan berat badan sekaligus menyimbangi si asam lambung ini gitu. Saya di situ bingung banget waktu itu. Saya harus gimana ya gitu biar dua penyakit ini tuh bisa menyatu. Padahal mereka itu kan dua penyakit yang berbeda dan bertolak belakang gitu. Akhirnya saya menemukanlah ide ini. Ini saya nonton YouTube, terus juga dibantu sama teman saya untuk cara mengolah makanan saya gitu. Dan akhirnya saya berhasil turun dari 63 kilo menjadi 57 kilo. Ya masih belum signifikan sih, masih harus mengurangi lagi 7 kilo lagi. Tapi kan dalam waktu 11,5 itu saya bisa menurunkan 6 kilo. Dan itu sebuah pencapaian yang menurut saya luar biasa gitu. Karena saya selama ini ngerasa nggak bisa diet gitu. Karena kan punya lambung gitu, gimana mau diet kalau punya lambung gitu. Ya semua punya lambung ya, saya punya asam lambung gitu. Akhirnya saya menemukanlah tips-tips ini yang aman untuk asam lambung, dan kalian bakal merasa nyaman dan kalian juga bakal merasa ini tuh bukan diet gitu. Ini tuh namanya
mengolah makanan yang sehat dan menjadikan tubuh menjadi yang sehat. Ingin tahu? Ya, kita langsung aja cekidot. Oke, yang pertama itu yang harus kita lakukan saat bangun tidur, kalian pasti sudah tahu dong apa yang harus kalian lakukan. Saat bangun tidur, kalian minum air putih 2 gelas. Boleh 2 gelas, boleh lebih. Kalau aku biasanya tuh pakai botol ini, dan itu biasa penuh sampai segini. Itu pagi. Nah, setelah itu aku olahraga. Olahraganya itu biasanya aku entah itu zumba, entah itu workout, entah itu aerobik atau gerakan yang sendiri aku bikin gitu ya. Kadang itu aku sampai 30 menit, 10 menit pun kadang kalau aku lagi males, ya yang penting aku olahraga. Nah, ini nih yang paling penting banget untuk kalian tahu semuanya ya. Olahraga itu dilakukan sebelum makan. Jadi setelah kalian minum dan kalian itu belum masuk apa-apa, kalian olahraga. Kenapa seperti itu? Ada yang tahu? Nih, karena saat kalian olahraga itu sebelum makan, kalian membakar lemak kan. Nah, lemak yang dibakar itu adalah lemak yang ada pada tubuh kalian. Jadi kalau kalian olahraga sebelum makan itu adalah hal yang paling bagus karena membakar lemak yang ada pada tubuh kalian nih, yang lemak-lemak di perut, di lengan gitu kan, dimanapun itu gitu. Itu bagusnya olahraga sebelum makan. Oke, yang kedua. Yang kedua, setelah kalian olahraga, kalian duduk tuh sebentar 15 menit atau 10 menit kan, mengeringkan badan dari keringat kalian, baru kalian boleh sarapan. Nah, kalau aku sih selalu sarapannya itu gak usah yang berat-berat gitu ya, karena kita kan menghitung kalori juga gitu. Jadi aku sarapannya oat sama susu. Jadi 2 sendok oat dan 11 susu, itu aku sarapannya. Terus sekitar jam 9 atau jam 10 biasanya itu kalau kita makan oat dan minum susu itu laparnya itu kadang sih lama tahannya, kadang enggak, tergantung mungkin ya, tergantung perut atau tergantung kemauan dari perutnya juga sih, aku juga kurang tahu. Jadi kadang itu aku lapar gitu jam 9 atau jam 10 itu gitu kan ya, karena aku kan sarapannya jam 7 gitu. Jadi biasanya itu aku udah nyediain buah atau ubi. Jadi aku kalau udah lapar jam segitu aku makan buah sama ubi. Terus yang ketiga itu sekitar jam 11 atau jam 12, karena biasanya aku nggak makan lagi jam 9 atau jam 10 tuh nggak makan buah atau ubi. Biasanya jam 11 itu aku udah makan siang. Tapi kalau aku makan buah atau ubi itu aku biasanya makannya jam 12 atau jam 12 lewat gitu, karena kan masih ada bertahan tuh kenyangnya. Dan untuk makan siang sendiri aku nggak pernah yang namanya nggak boleh makan minyak, nggak boleh gini gitu, nggak. Tapi yang aku hindari sih tepung, gula, itu tuh, itu yang aku hindari banget ya, seperti gorengan gitu kan. Nah, sekitar jam 12 itu aku makan biasanya nasinya itu aku ganti beras merah. Terus harus ada sayur, ada ikan atau telur, itu bebas, mau ikan goreng, mau ikan disambelin, mau apa, aku bebas. Aku bener-bener nggak nargetin aku makan bener-bener cuman sayur direbus gitu. Aku bener-bener nggak bisa. Aku pernah nyobain pas kemarin aku sakit, aku nyobain makan kayak gitu, itu bener-bener berasa aku nggak hidup. Kayak nggak ada seleranya banget gitu. Kalian pokoknya makan siang itu enjoy dalam arti makan yang enak ya, yang enak bukan junk food, tapi yang enak olahan dari kita sendiri ya. Kalau kalian yang kerja ya bolehlah beli di warteg kayak sayur, terus kayak ikan goreng atau ikan disambelin gitu, boleh banget. Intinya makan siang kalian jangan sampai kalian lewatkan, dan jangan sampai makan siang kalian itu
yang junk food deh, hindarin dulu deh intinya. Tapi kalian bebas mau makan lauk apa aja gitu, asal bukan junk food dan bukan yang bertepung. Untuk yang keempat, atau untuk jam sore, jam 5 atau jam 4 gitu, biasanya itu perut pasti lapar dong. Apalagi kalau misalnya kalian makannya jam 11, itu pasti kerasa banget laparnya itu jam 4 atau jam 5 sore itu ya kan. Nah itu kalian juga selingi lagi dengan buah atau ubi ya, selingin aja deh pokoknya dengan buah atau ubi. Nah untuk yang kelima nih, yang udah maghrib ya kan, udah waktunya makan malam gitu, itu biasanya jam 6 atau jam setengah 7, pokoknya sebelum jam 7 lah ya, katanya kan makan yang bagus itu sebelum jam 7 gitu. Tapi kalau yang saya lihat lagi, ada juga yang mengatakan 3 jam sebelum tidur. Ya bener sih, kalau kalian tadi jam 10 berarti kan sebelum jam 7 dong kalian harus makan gitu. Nah untuk makan malam sendiri sama, kalian juga makannya bebas dalam arti lauknya boleh apa aja. Aku juga selalu lauknya apa aja gitu yang aku bilang tadi. Aku makan siang nggak pernah aku pantang lauknya apa aja, sama seperti makan malam. Jadi kita makan itu sehari 2 kali, siang dan malam itu boleh makan berat. Gak arti makan berat, kalian boleh makan lauknya apa aja gitu. Tapi jangan lupa yang satu ya, itu sayur itu jangan sampai dilewatkan. Sayur itu kalian tidak boleh melewatkannya sama sekali. Nah setelah kalian sudah makan malam itu jam 7 ya kan, biasanya tuh keinginan ngemil itu lebih menggebu-gebu kan setelah jam 8 ke atas itu. Aduh lapar lah, alasannya apalah, pengen inilah pengen itulah. Nah ini tuh cobaan buat kalian. Kalian harus bisa yang namanya gak jajan dalam arti duh pengen makan martabak nih, pengen makan ini itu. Kalau bisa sih kalian tahan, tetap kalian makan ubi atau buah. Kalian pokoknya harus tahan banget untuk makan yang gorengan yang berminyak itu di saat malam hari, apalagi kalau malam akhir bulan. Kalian tahu sendirilah, orang berkeliaran jajan sana sini, itu kalian pasti pengen banget ya kan. Kalau bisa kalian hindari ya makanan kayak gitu. Malam hari ya kalian makan buah atau kalian makan ubi. Nah terus sebelum tidur nih jam 10 gitu, jangan lupa kalian minum air putih lagi 2 gelas. Ya bebas sih, mau sebanyaknya juga gak apa-apa sebelum tidur. Nanti beser, nanti apa, it's okay gitu kan. Kalian mau membuang lemak lagi di tubuh kalian, besok pagi pasti akan keluar lemak dalam pipis ya kan. Kalau masih pipis, jadi lemak kita akan berkeluarnya dari minuman. Jadi jangan lupa untuk minum. Pokoknya siang pun kalau bisa sebelum makan kalian minum. Kalau nggak bisa pun ya habis makan kalian minum. Pokoknya kalian jangan lupa minum sehari itu seperti yang dianjurkan 2 liter ya kan. Nah pokoknya minum itu kalian bisalah menyimbanginya kapan saja kan, asal jangan berkurang ya. Dan kalian sudah hidup sehat dengan cara makan buah. Jadi pokoknya dijamin deh yang sembelit-sembelit itu hilang tuntas dengan makan buah dan sayur. Nah dari situ lemak kalian akan terbuang dengan olahraga, dengan minum yang banyak, dengan makan buah. Lemak kalian akan dituntaskan sama dia. Jadi dibantu semuanya oleh buah, oleh sayur, karena mereka kan mengandung serat. Jadi yang kalian suka punya 3 hari sekali, nah itu akan berkurang. Mungkin bisa setiap hari. Pokoknya dijamin hidup sehat itu gampang dan menyenangkan untuk tubuh juga. Oke, itulah tips diet dari aku. Tips yang aman, yang gak membebankan kalian, yang membuat kalian akan tidak merasa itu kalau kalian sedang diet, dan kalian juga akan senang setiap harinya dan happy. Kalian bisa makan apa aja. Oh iya, untuk aku sendiri, aku mempunyai cheat day atau cheating day, atau hari kita berkhianat makan gitu ya kan. Nah untuk cheating day sendiri aku biasanya menggunakan hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu itu aku biasanya bebas makan apa aja. Misalnya aku pengen banget nih makan bakso, ya udah aku makan bakso di hari Minggu itu gitu.
atau aku pengen banget makan kebab, yaudah di hari Minggu itu aku makan kebab gitu. Tapi sih aku biasanya siang hari gitu ya. Kalau malam pun ya sekali-sekali lah, masa iya sih dalam waktu 7 hari kalian bener 7 hari nggak makan yang kalian pengen gitu. Pengen dong seharinya kalian merasakan makanan yang kalian ingini gitu. Jadi kalian bisa lakukan satu hari, dalam 7 hari itu kalian bisa lakukan satu hari cheating day ya. Bebas kalian mau lakukannya di hari apa aja, itu kalian sendiri yang mengatur. Jadi biar kalian juga nggak ngerasa diet banget. Jadi saat nanti kalian selesai proses ini, kalian akan terbiasa dan akhirnya kalian akan terbiasa hidup sehat, hidup yang tidak akan merasakan aduh gue diet, enggak, tapi kalian akan merasakan hidup sehat gitu. Jadi kalian makan kayak gitu seminggu sekali, ini kan kalian teratur juga. Sekian dulu, itulah video dari Active Step aku yang kalian bisa lakukan setiap hari, dan dijamin kalian akan merasakan perubahannya. Ingat ya, olahraga jangan sampai lupa. Kalaupun kalian misalnya olahraganya malam, berarti kalian lakukan sebelum makan malam. Kalian olahraga dulu, baru kalian makan malam. Karena ingat, lemak yang akan dibakar kalau kalian olahraganya setelah makan, itu lemak yang dibakar adalah lemak kalori yang masuk dalam tubuh kalian barusan. Tapi kalau kalian sebelum makan, itu kalori atau lemak yang ada di tubuh kalian sebelum-sebelumnya. Itulah bedanya olahraga sesudah dan sebelum makan. Jadi aku menganjurkannya sih sebelum makan. Tapi kalau kalian udah lapar banget, ya kalian makan aja sih gitu. Terus nanti sejamnya baru kalian olahraga. Kalau kalian gak sempat pagi, malam, intinya kalian melakukan 1 kali sehari olahraga. Kalaupun bisa nggak sehari ya 3 kali seminggu. Olahraga itu sangat penting untuk membuang lemak-lemak yang bergelambir di tangan, di perut kalian. Oke, sekian dari aku. Semangat dan selamat mencoba. Dadah. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Tunggu aku ya di video selanjutnya. Sampai jumpa.